Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhal muslimun al-kiram, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang berbahagia, di kesempatan yang baik ini patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas segala nikmatnya kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih dapat menggugurkan kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam mudah-mudahan dilimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan kali ini marilah kita terus meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan menjalankan perintah-perintahnya serta menjauhkan larangan-larangannya. Karena dengan takwa inilah yang akan membawa kita, yaitu kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di negeri akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan khutbah kali ini kami ketengahkan antara kualitas dan kuantitas rezeki. Sebuah kenyataan dan sebuah keniscayaan bagi kita semua untuk senantiasa meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai macam nikmat yang tidak terhitung satu persatu, nikmat yang telah kita rasakan. Perlu kita sadari bahwa nikmat Allah itu bukan hanya bentuk materi saja. Nikmat kesehatan, kesempatan, Islam dan iman lebih berharga dari sekedar nikmat materi yang kita miliki saat ini. Kalau kita bayangkan bagaimana rasanya jika harta kita banyak namun tidak bisa kita menikmatinya karena kita sakit-sakitan. Bagaimana rasanya jika jabatan kita tinggi namun hati kita tidak merasa tenang. Oleh karenanya, sebagai seorang makhluk hamba Allah, kita haruslah menyadari bahwa ada yang memiliki segala-galanya dari kita, yang berhak atas segala perjalanan hidup kita di dunia ini, yakni adalah Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sedang Jumat yang berbahagia, di era modern saat ini banyak manusia semakin menunjukkan sikap hedonis, sebuah pandangan hidup yang menganggap bahwa orang akan menjadi bahagia jika bisa mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin, yaitu menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Hedonisme merupakan ajaran atau pandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup.
Pandangan hidup ini mengakibatkan manusia berusaha mencari kebahagiaan dengan mengumpulkan harta-harta sebanyak-banyaknya dengan berbagai macam cara dan upaya yang dia lakukan. Cara-cara mendapatkan harta ini pun tidak memperdulikan norma agama, aturan-aturan yang ada. Halal haram pun ditabrak, yang penting harta banyak dan kebahagiaan bisa dirasakan. Saat ini kita rasakan banyak orang yang mementingkan kuantitas daripada kualitas harta. Manusia modern mementingkan jumlah daripada berkah harta yang ia miliki. Ini terlihat orientasi hidup dan prinsip manusia saat ini, beranggapan bahwa hidup dan rezeki adalah matematika, yakni 1 tambah 1 sama dengan 2. Padahal rizki dari kehidupan ini tidak bisa dihitung oleh ilmu matematika. Dalam hidup terkadang 1 tambah 1 memang 2, namun bisa saja 1 tambah 1 sama dengan 11, ataupun 1 tambah 1 bisa jadi 0. Salah satu contoh, orang bermodal banyak tapi tidak mendapatkan untung yang besar dalam usahanya. Sementara banyak yang usahanya kecil tapi rezekinya terus mengalir. Itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sedang Jum'ah yang berbahagia, banyak juga kita lihat orang bekerja, pergi pagi pulang sore, peras keringat banting tulang, sampai berani meninggalkan sholat dan ibadah-ibadah wajib lainnya dalam kehidupan, yaitu kehidupan ekonominya begitu-gitu saja. Sementara ada orang yang bekerja dengan biasa-biasa saja, tapi menjalankan ibadah dengan tenang, dengan khusyuk, namun rezekinya didapatnya terus mengalir dan berlipat ganda. Ma'asyiral muslimin, sedang Jum'ah yang berbahagia, ini menjadi renungan kita semua bersama bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan rizki berupa harta kepada kita masing-masing. Rezeki manusia tidak akan tertukar dengan rezeki orang lain. Yang terpenting bagi kita adalah harus terus berusaha, dan berbagai macam usaha kita lanjutkan dengan memanjatkan doa, menyadari bahwa Allah telah membagi rizki kepada orang-orang yang dihendakinya. Allah sampaikan dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat 37, Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rizki kepada siapa saja yang dihendakinya dengan tanpa batas. Ma'asyiral muslimin, sedang Jum'ah yang berbahagia, segala hal yang terkait dengan rizki yang sudah kita dapatkan haruslah kita syukuri dengan rasa syukur. Dengan syukur kita tidak lagi selalu menghitung-hitung jumlah harta yang kita miliki. Harta adalah wasilah, lantaran saja untuk kita bisa beribadah dengan tenang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena perlu diingat bahwa tugas kita sebagai manusia di dunia ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana difirmankan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Syukur inilah yang akan membawa kita tenang dalam menghadapi kerasnya kehidupan pada saat ini. Walaupun sedikit harta yang kita miliki, jika kita bersyukur, kita akan hidup dengan tenang bersama keluarga kita. Sebaliknya, bergelimangan harta pun, tapi rasa syukur kita tidak ada, maka kegersangan hidup dan ketidaknyamanan akan selalu terasa dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin, sedang Jum'ah yang berbahagia, syukur akan membuahkan hasil yang manis buat kita semua. Syukur kepada Allah akan menambahkan nikmat yang telah diberikan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah, tatkala Tuhan kalian memaklumatkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, pastilah kami akan menambahkan nikmat kepada kalian, dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih.
Ma'asyiral muslimin, sedang Jum'ah yang berbahagia. Banyak orang sekarang ini yang hanya memiliki jumlah gaji pekerjaan yang ia lakukan. Jika kita renungkan, sebenarnya gaji atau pendapatan kita itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan gaji yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Logikanya matematika dalam menyikapi harta ini lambat laun akan melupakan esensi dan status harta kita itu sendiri. Perlu kita sadari bahwa harta adalah merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang suatu waktu akan hilang dan kita diambil oleh Allah, yang itu harta dan milik kita semua. Keadaan bahwa harta hanyalah sebuah titipan ini akan memunculkan kita senang berbagi kepada orang lain, bersedekah dan berzakat. Kita tidak perlu khawatir jika harta kita yang kita berikan ini kepada orang lain akan terus berkurang dan berkurang. Akan tetapi sekali lagi, hidup bukanlah matematika. Sesuatu yang kita berikan kepada orang lain pada suatu hari pasti akan kita dapatkan kembali, karena hakikatnya memberi adalah menerima. Ma'asyiral muslimin, sedang Jum'ah yang berbahagia. Di akhir khutbah kali ini, mari kita renungkan Al-Quran surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya akan mencukupkan keperluannya. Ayat ini memberikan petunjuk bagi kita semua. Jika kita ingin hidup dalam ketenangan, maka hiduplah dalam ketakwaan dan menjalankan segala perintah-perintah Allah serta menjauhkan larangannya. Selain itu, akan diberikan ketenangan hidup dan jalan keluar dari segala permasalahan di dunia. Jika kita bertakwa, kita juga akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jika kita betul-betul percaya, bertawakal kepada Allah, sungguh Allah akan memberikan rezeki seperti burung yang pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali sore hari pada keadaan kenyang. Yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama kita, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keleluasan rezeki bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.